Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Reni Wulandari, NPM 257100026. Saya mahasiswi dari Pascasarjana Manajemen Universitas Muhammadiyah Kota Metro. Di sini saya akan mempresentasikan tugas mata kuliah metode kuantitatif bisnis yang diberikan oleh dosen pengampu Dr. E. Febrianto SEMM, Dr. Kuncoro Budi Rianto SEMM, dan Dr. Marhaban Sigaliging MM. Metode kuantitatif bisnis merupakan seperangkat teknik analisis berbasis data, angka, dan model matematis yang digunakan untuk membantu pengambilan keputusan manajerial secara objektif di tengah ketidakpastian dan kompleksitas dunia bisnis. Metode ini berperan penting dalam menyediakan dasar keputusan yang rasional, meningkatkan akurasi prediksi melalui regresi dan pemodelan statistik, mengoptimalkan penggunaan sumber daya dengan teknik optimasi seperti pemrograman linear, mengurangi resiko dan ketidakpastian melalui analisis probabilitas dan simulasi, serta mempercepat pengambilan keputusan dengan dukungan software analisis seperti SPSS dan Excel. Dalam praktiknya, pendekatan kuantitatif sering dikombinasikan dengan pendekatan kualitatif, di mana kualitatif membantu memahami alasan di balik suatu fenomena, sedangkan kuantitatif menjelaskan besaran dampak, sehingga keputusan bisnis menjadi lebih komprehensif, seimbang, dan efektif. Metode kuantitatif sebaiknya dipadukan dengan pendekatan kualitatif agar keputusan yang dihasilkan tidak hanya akurat secara angka tetapi juga sesuai dengan kondisi nyata dan aspek manusia dalam organisasi. Metode kuantitatif bisnis, peramalan permintaan. Metode peramalan permintaan. 1. Metode bebas. 2. Metode rata-rata bergerak. 3. Metode setengah rata-rata. 4. Metode kuadrat terkecil. Peramalan merupakan alat bantu yang penting dalam perencanaan yang efektif dan efisien. Peramalan mempunyai peranan langsung pada peristiwa eksternal yang pada umumnya berada di luar kendali manajemen, seperti pelanggan, pesaing, pemerintah, dan lain sebagainya. Peramalan permintaan manajemen operasional, perencanaan schedule produksi, perencanaan pemenuhan kebutuhan bahan, perencanaan kebutuhan tenaga kerja, perencanaan kapasitas produksi, perencanaan layout fasilitas, penentuan lokasi, penentuan metode proses, penentuan jumlah mesin, dan lain sebagainya. Manfaat peramalan permintaan: mengurangi resiko kekurangan atau kelebihan stok, mendukung pengambilan keputusan strategis dalam produksi dan pemasaran, meningkatkan kepuasan pelanggan melalui ketersediaan produk yang lebih baik, meningkatkan efisiensi rantai pasok. Metode peramalan permintaan. Metode kuantitatif dapat dibagi ke dalam deret berkala atau runtun waktu, dan metode kausal. Sedangkan metode kualitatif dapat dibagi menjadi metode eksploratoris dan normatif. Kuantitatif, 3 kondisi yang harus dipenuhi yaitu: 1. Tersedia informasi tentang masa lalu. Informasi dapat dikuantitatifkan dalam bentuk data numerik. 3. Diasumsikan pola masa lalu akan terus berlanjut. Metode gerakan tren untuk mengukur gerakan tren yaitu metode bebas, metode setengah rata-rata, metode rata-rata bergerak, metode kuadrat terkecil. Metode rata-rata, metode single moving average. Cara menghitung: jika menggunakan cara 3 bulan moving average, maka forecast 1 bulan sebesar rata-rata 3 bulan sebelumnya. Rumus: ST plus 1 sama dengan XT plus XT min 1 plus XT min N plus 1 dibagi N. Metode rata-rata: S4 sama dengan X3 ditambah X2 ditambah X1 dibagi 3. Metode setengah rata-rata: perhitungan nilai tren pada tahun tertentu dapat ditentukan dengan menggunakan rumus sebagai berikut. Y sama dengan A O plus BX. Tren metode least square. Tren adalah rata-rata perubahan dalam jangka panjang. Jika hal yang diteliti menunjukkan gejala pertambahan, maka tren yang dimiliki disebut sebagai tren positif. Jika hal yang diteliti menunjukkan gejala semakin berkurang, maka tren yang dimiliki disebut sebagai tren negatif. Salah satu metode
Tren yang digunakan adalah metode persamaan tren dengan metode least square adalah Y sama dengan A plus B. Pemrograman linier. Pemrograman linier adalah metode matematis yang digunakan untuk membantu pengambilan keputusan dengan cara memaksimumkan keuntungan atau meminimumkan biaya melalui fungsi tujuan linier yang dibatasi oleh sejumlah kendala sumber daya. Model LP terdiri dari variabel keputusan yang tidak bernilai negatif, fungsi tujuan, dan kendala yang dinyatakan dalam persamaan atau ketidaksamaan linier, serta disusun berdasarkan asumsi linearitas, divisibility, non-negativity, dan certainty. Penyelesaian masalah LP dapat dilakukan dengan metode grafik, khususnya untuk dua variabel dengan menentukan daerah variabel dan titik pojok sebagai solusi optimal. Dan metode ini banyak diterapkan pada masalah kombinasi produksi, perencanaan investasi, diet, pencampuran, serta distribusi dan transportasi. Linear programming, metode grafik. Linear programming adalah salah satu metode matematis yang digunakan untuk membantu manajer dalam pengambilan keputusan. Metode grafik, masalah maksimisasi langkah mencari solusi optimal secara grafik adalah sebagai berikut. Langkah 1, gambarkan kendala dan tentukan daerah yang layak. Langkah 2, gambarkan garis fungsi tujuan. Langkah 3, dapatkan solusi optimal dengan cara mencari nilai variabel keputusan yang dapat dimaksimumkan fungsi tujuan. Terima kasih, demikian presentasi dari saya. Semoga bermanfaat buat kita semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.